Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Saya ingin membahas satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh beberapa pasien itu begini. Dok, gigi saya itu kenapa sekarang berubah warna ya dok? Dok, kenapa gigi saya itu sekarang kok tambah kuning ya gitu? Ini harus diapain gitu. Nah, pertanyaan itu sering ya, terutama yang bertanya itu biasanya para wanita, ibu-ibu. Nah, jadi sekarang keywordnya itu perubahan warna pada gigi ya. Gigi berubah warna. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya dulu. Sekarang perubahan warna itu sering disebut dengan diskolorasi gigi. Nah, artinya ada perubahan warna gigi dari yang sebelumnya. Nah, ini maksudnya bisa dari sebelumnya atau dari kondisi yang normal ya. Nah, perubahan warna ini ada dua macam. Perubahan intrinsik dan perubahan ekstrinsik. Kalau perubahan intrinsik itu perubahan yang terjadi disebabkan oleh faktor dari dalam. Dan kalau perubahan diskolorasi ekstrinsik itu perubahan yang terjadi, perubahan warna gigi menjadi berwarna lebih gelap, itu penyebabnya dari faktor luar. Nah, sekarang itu kita perlu ketahui dulu, warna gigi itu penyebabnya ada apa? Warna gigi itu ditentukan oleh apa? Nah, warna gigi itu pertama ditentukan oleh usia. Jadi, usia di sini maksudnya jenis giginya ya. Pada gigi susu itu lebih putih, lebih lebih banyak mengandung enamel. Kenapa warna gigi susu lebih putih? Karena enamelnya lebih tebal. Sedangkan pada usia yang lebih tua atau pada gigi permanen itu warnanya lebih lebih kuning, lebih pekat. Karena di sini enamelnya lebih tipis dan dentinnya lebih tebal. Nah, jadi dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang menyebabkan warna, yang menimbulkan warna pada gigi itu adalah dentin. Jadi warna gigi seseorang itu dipengaruhi oleh tebal tipisnya dari dentin. Jadi dari faktor usia itu sudah bisa ditentukan bahwa semakin tua usianya akan semakin gelap warna giginya. Itu secara alami. Karena pada gigi dewasa semakin tua biasanya emailnya semakin tipis. Artinya dentinnya semakin muncul warna dentinnya. Nah, itu yang alami. Sekarang ada diskolorasi yang dua tadi, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau yang intrinsik itu penyebabnya dari dalam, biasanya penyebab yang paling sering itu karena adanya perubahan yang disebabkan zat kimia, yaitu dari obat. Jadi ada beberapa obat yang bisa menyebabkan perubahan warna pada gigi. Yaitu contohnya itu tetrasiklin. Karena itu tetrasiklin sebisa mungkin tidak diberikan kepada ibu hamil. Kenapa? Pada masa kehamilan itu terjadinya pembentukan sel-sel gigi. Jadi gigi itu dibentuk pada saat masih dalam kandungan, pada masa ibu hamil. Jadi pada masa pertumbuhan gigi itu sebaiknya tidak menggunakan obat-obat tersebut. Dan itu juga sebenarnya tidak hanya pada gigi ya perubahan warna itu. Pada bayinya pun dia akan berubah warna dari yang normal. Jadi ada gejala berwarna abu-abu. Karena itu sering disebut gray baby gitu ya. Nah, jadi gray baby itu atau gray baby syndrome itu adalah suatu gejala yang ditimbulkan atau yang muncul pada saat bayi lahir karena efek dari suatu antibiotik itu. Salah satu gejalanya itu adalah nanti giginya itu berwarna abu-abu. Jadi
eh, jadi giginya itu nanti berwarna abu-abu. Jadi pada saat kehamilan ibunya itu mengkonsumsi obat-obatan antibiotik yang bisa menyebabkan Gray baby syndrome tadi. Contohnya itu tetrasiklin, chloramphenicol seperti itu ya. Bahkan yang lebih fatal lagi dapat menyebabkan kematian. Nah, sekarang saya ingin membahas perubahan warnanya pada gigi saja ya. Nah, perubahan warna pada gigi itu yang disebabkan dari faktor intrinsik, salah satunya itu penggunaan antibiotik yang tidak tepat ya. Artinya pada ibu hamil sebaiknya antibiotik golongan ini tidak diberikan. Seperti itu. Kemudian tidak hanya pada ibu hamilnya ya, pada bayinya juga sebaiknya tidak diberikan seperti itu. Jadi apabila para bunda sedang hamil, sebaiknya disampaikan kepada dokter bahwa sedang hamil. Jadi tidak akan diberi obat antibiotik atau obat yang lainnya yang akan memiliki efek samping yang tidak baik kepada janin maupun kepada ibunya. Nah, sekarang selain penggunaan antibiotik ini ada faktor intrinsik yang lain yang disebabkan dari lokal giginya, yaitu perubahan warna pada gigi itu karena adanya kematian pada jaringan pulpanya. Jadi gigi itu sudah mati sehingga menyebabkan perubahan warna. Warnanya lebih gelap. Awalnya itu warnanya agak kecoklatan, lama-lama menjadi abu-abu, lama-lama menjadi hitam seperti itu ya, dan akhirnya gigi itu rapuh karena sudah mati. Pada gigi yang masih vital itu terjadi perubahan warna jika lubangnya pada gigi itu sangat besar, kemudian terjadi perubahan warna karena akhirnya giginya mati. Kenapa terjadi seperti itu? Karena adanya degradasi dari sel-sel pembuluh darah. Sel-sel darah merah pada ruang pulpa itu dia menyebar ke dalam tubulus dentinnya tadi. Dan ini sifatnya permanen ya. Maksudnya permanen itu sulit untuk dilakukan pemutihan gigi lagi seperti itu. Nah, pada kasus yang nomor 2 yaitu dari faktor ekstrinsik itu biasanya karena pola makan. Yang paling banyak disebabkan karena pola makan. Pola makan di sini artinya kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang memiliki efek perubahan warna pada gigi yang sangat kuat. Contohnya kopi, teh, coklat, semacam itu ya. Itu salah satu makanan yang bisa menyebabkan perubahan warna pada gigi, perubahan yang lebih gelap. Selain itu juga rempah-rempah yang berwarna kuning, masakan-masakan yang rempah-rempahnya itu sangat kuat seperti masakan yang mengandung kunyit, bumbu-bumbu seperti itu biasanya juga menyebabkan perubahan warna pada gigi. Nah, perubahan warna gigi tadi masih bisa dikembalikan. Tetapi di sini tergantung dari penyebabnya tadi. Kalau itu faktornya ekstrinsik karena faktor luar, itu masih bisa dilakukan perubahan dengan cara nomor 1, menghilangkan faktor penyebabnya. Jadi menghentikan semua faktor itu. Selain makanan yang menyebabkan perubahan warna dari ekstrinsik itu adalah tembakau, merokok dari bahan tarnya ya. Jadi itu menyebabkan stain pada gigi. Kemudian selain menghilangkan penyebabnya, yang nomor 2 bisa dilakukan dengan cara whitening. Jadi pemutih gigi itu ada dua macam untuk pemutihan gigi. Ada 2 macam yaitu whitening dan bleaching. Kalau whitening itu pemutihan gigi yang dilakukan pada lapisan emailnya. Lapisan email ini biasanya karena faktor ekstrinsik tadi. Nah, yang kedua yaitu dengan cara bleaching. Bleaching di sini dilakukan untuk perubahan warna pada gigi, memutihkan gigi yang disebabkan faktor intrinsik tadi, yang sampai ke ruang sarafnya tadi. Nah, semua pemutih gigi ini hanya bisa dilakukan oleh dokter gigi. Jadi
bukan datang ke selain dokter gigi ya. Karena apa? Pada proses pemutihan gigi maupun bleaching tadi, whitening maupun bleaching tadi, ada proses-proses yang harus diperhatikan supaya tidak mengganggu jaringan penyanggah gigi yang lain. Contohnya pada gusi. Jadi jika penggunaan bleaching atau whitening tadi tidak sesuai standar atau tidak sesuai prosedur, itu akan malah mengiritasi gusinya. Jadi nanti akan menimbulkan masalah lain. Mungkin giginya bisa lebih putih, tetapi nanti akan menimbulkan efek yang lain. Contohnya radang gusi atau bahkan radang gusi itu istilahnya gingivitis. Bisa lebih parah dari itu jika sampai menyebar ke tulang penyanggah gigi, yaitu namanya periodontitis. Jadi untuk menentukan whitening atau bleaching, sahabat Dentalia tetap harus periksa dulu ke dokter gigi dan menceritakan semua riwayat kesehatannya dan memberitahukan riwayat-riwayat pengobatan sebelumnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam topik kali ini tentang diskolorasi gigi. Jadi, perubahan warna pada gigi. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kita. Tetapi yang paling penting di sini ada satu lagi yang saya lupa sampaikan. Faktor ekstrinsik itu selain makanan, ada juga pola membersihkan gigi. Jadi pola membersihkan gigi ini bisa dari sehari-hari dengan cara sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Dan sebisa mungkin sikat giginya setiap habis makan besar 3 kali sehari. Seperti itu ya. Kemudian yang bisa menyebabkan perubahan warna lagi yaitu adanya karang gigi. Karang gigi yang sampai banyak, yang sampai bertahun-tahun tidak dibersihkan, dia akan menyebabkan perubahan warna pada gigi juga karena adanya zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri dari karang gigi tersebut. Jadi harus dilakukan scaling, pembersihan karang gigi rutin minimal 6 bulan sekali ya. Minimal 6 bulan sekali itu karang giginya sudah banyak. Jika lebih dari itu biasanya akan menyebabkan stain pada gigi, perubahan warna pada gigi. Kadang-kadang itu juga menyebabkan perubahan warna pada gusi, seperti itu. Selain itu juga menyebabkan keradangan-keradangan. Pada perokok pun itu juga biasanya menyebabkan perubahan warnanya tidak hanya pada giginya, tetapi pada gusinya juga. Jadi perubahan diskolorasi gigi ini adanya perubahan warna gigi yang harusnya berwarna putih, tidak putih pekat, tidak putih kapur ya, putih agak kekuningan sedikit tetapi dia bersinar. Nah, kalau diskolorasi ini jadi berwarna kuning kehitaman atau kuning kecoklatan. Seperti itu ya, bahkan menjadi coklat. Nah, pada kasus-kasus yang jarang membersihkan karang gigi biasanya itu juga terjadi perubahan warna. Dan yang tidak rutin sikat gigi itu juga menyebabkan perubahan warna karena kotor. Seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk topik kali ini tentang diskolorasi gigi dan solusinya. Terima kasih, semoga menjadi referensi dan semoga bermanfaat. Silahkan share jika menurut Anda bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.